Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Cari wasilah dengan takwa itu untuk menjawab apa yang kamu inginkan. Teman-teman sekalian, dalam kaidah fiqih itu sifatnya sangat fleksibel, sesuai dengan kondisi zamannya di era-era yang berbeda. Asal tuntunan nilai-nilainya mengikuti tuntunan-tuntunan yang telah dijelaskan atau diisyaratkan dalam Al-Quran atau juga dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaidah pertama, bagi perempuan, jika memang kemudian setelah menikah berikhtiar kemudian memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan, maka silakan berikhtiar. Ya, ikhtiar pertama dari mulai berhubungan suami istri, sunnah bahkan berpahala di situ. Ya, ada dalilnya tuntunan di Quran misalnya surah ke-7 ayat 189. Ya, ada lagi nanti di Al-Baqarah misalnya ayat 187 sampai ayat ke-223 juga ada di situ. Dari 222 bahkan dari nikahnya 221, 222 sampai 223-nya. Amalan itu bisa melahirkan jawaban dari apa yang diharapkan. Rumus motivasinya ada di Quran surah 5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, cari wasilah dengan takwa itu untuk menjawab apa yang kamu inginkan. Misal Anda punya harapan nih, ya Allah saya pengen punya keturunan, 2 tahun belum ada, 3 tahun belum ada, 4 tahun belum ada. Apa cara terbaiknya? Kata medis gak bisa ini mustahil, kata klinis gak mungkin. Maka cara yang terbaik adalah kembali kepada Allah yang tidak punya batas. Semua akan dikasih. Bagaimana caranya? Allah berikan satu jalan, satu aja. Ittaqullah, tingkatkan takwa kepada Allah. Rumusnya takwa. Takwa itu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Maka setiap menyebutkan kalimat takwa, di situ ada amalan. Keluarkan amalannya, tempuh amalan itu dengan niat untuk mendapatkan jawaban dari ikhtiar yang sedang dikerjakan. Apa contoh dari takwa itu? Salat. Karena kalimat takwa pertama dalam Al-Quran, bagi orang beriman disandingkan dengan salat. Dan mana dalilnya Ustaz? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat kedua sampai ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa muttaqin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yaitu orang yang telah beriman kepada Allah walaupun tak nampak dalam pandangannya, maka dia memaksimalkan salat dengan membuktikan keimanannya kepada Allah. Buktikan iman dengan salat. Minta dalam salat, bangun, tunaikan salat. Dan lewati seperti orang biasa. Orang biasa cuma 5 waktu, Anda tambah dengan sunnah, bangun tahajud, bikin mihrab, salat di situ, minta, mohon kepada Allah dalam salat Anda. Ini pernah dicontohkan langsung, bahkan ada dalilnya. Kisah Nabi Zakaria di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Bangkit salat di mihrab. Begitu salat berdiri minta kepada Allah, dalam berdirinya mohon. Ya hunalika da'a Zakaria rabba, di mihrab itu saat sedang salat Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Rabbi. Ya ingat ya, salat itu hal yang sangat penting untuk bermohon. Karena itu secara fikih salat disebut doa. As-salatu hiya doa. Salat itu doa. Jadi kalau sedang sholat minta, ada 4 posisi yang paling strategis. 4, 1 berdiri, 2 saat rukuk, 3 saat sujud, 4 sesaat sebelum salam. Strategis untuk memohon kepada Allah, minta. Makanya dulu semua nabi orang soleh itu kalau punya hajat, sholat. Minta. Sholat. Dalam sholat kita tuh 5 kali, minta. Hajat kita apa? Minta. Ya, kalau ada yang mendesak, misalnya datang ke masjid, tahiyatul masjid, minta sholat. Lihat waktunya, kalau duha dalam sholat duha minta, syuruk minta syuruk, malam tahajud minta. Semua nabi sholat. Kalau nggak percaya lihat di Quran, Quran surah ke-20 ayat ke-14, Nabi Musa sholat, Nabi Isa sholat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail tadi sholat, Quran surah 19 ayat 55. Bahkan minta keluarganya sholat, wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Minta keluarganya sholat. Para nabi nyuruh keluarga sholat. Anda bayangkan, Nabi Muhammad minta. Bukan cuma anaknya Fatimah misalnya, tapi juga suaminya, menantunya. Ali bangun, minta sholat, minta. Apa yang dikatakan Nabi Zakaria dalam sholatnya? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka memvonis aku tidak mungkin punya keturunan. Mereka katakan mustahil karena istriku divonis secara medis itu menopause dan mandul. Maaf, habli dari kata wahab. Wahab itu artinya pemberi yang tidak punya batas. Sifat Allah memberi yang tidak punya batas. Wahab. Ini dahsyat. Ini kalau ingin berdoa, awali dengan nama Al-Asma'ul Husna.
Ayatnya jelas, Quran surah 17 ayat 110. Qulid Allah awid Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau punya hajat sebut nama Allah atau Ar-Rahman atau cari nama yang sesuai dengan hajatnya. Kalau butuh rizki ya Razzaq. Besok mau ujian ya Alim, ya. Ini pengen punya sesuatu, kata manusia terbatas, cari yang tanpa batas. Wahhab. Wahhab permintaannya disebut hab. Kalau untuk banyak hablana, untuk sendiri habli. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, saya mohon anugerahkan dari sisimu saja ya Allah. Engkau pemberi yang tidak punya batas. Mereka katakan saya terbatas. Aku mohon kepadamu yang tidak punya batasan ya Allah. Anugerahkan aku keturunan dari sisimu saja. Engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar pun tidak dikabulkan, kepada siapa lagi aku mesti memohon. Itu dipanjatkan dalam keadaan berdiri, masih berdiri dalam sholatnya. Tiba-tiba kemudian selesai berdoa. Sholat belum selesai, masih selesai berdoa, masih berdiri dalam sholat. Turun jawaban malaikat. Ayat 39-nya, surah 3 ayat 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat menyeru sedangkan beliau masih berdiri di mihrabnya sedang sholat. Di sholatnya belum selesai. Anda bayangkan dahsyatnya berdiri, dahsyatnya dalam sholat. Berdoa dikabulkan, sholat belum selesai. Ustaz, kalau sudah dikabulkan begitu, gak usah ditulisin aja pas sholat Ustaz ya? Enggak juga. Sampai beres sebagai syukur kepada Allah. Ya. Turun. Annallahu yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak, langsung namanya dari Allah Yahya, artinya hidup. Yang mustahil lahir dari rahim seorang perempuan yang monopus dan mandul. Kata medis, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan hidup dia. Silakan tiru itu. Karena janji Allah mutlak. Saya sering sampaikan berkali-kali, Allah itu kalau sudah berjanji itu pasti ditepati. Allah yang berjanji, Allah yang menepati. Kalau manusia kan beda. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya. Kau yang awali, kau yang akhiri. Allah beda. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia berjanji, dia menepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin kemudian mengingkari janjinya. Pasti ditepati. Ya, jelas sampai di sini? Kapan itu terjadi? Cari situasinya sampai dengan Anda membaca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu perintah di Quran surah kedua ayat 45. Wasta'inu bisabri wassalat. Kalau punya masalah, sabar dulu lalu minta dalam salat. Wasta'inu, minta. Kita akan minta nasta'in. Kita mohon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dijawab di hadis qudsi. Qala Allah azza wa jalla, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya sampai bacaan ini, apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Saya pernah ajarkan ini pada beberapa kalangan. Ya, ini dari Qur'annya bukan dari saya. Kalau Anda yakin Allah pasti berikan. Masya Allah, ada yang 7 tahun, 8 tahun, sekian tahun dia praktekkan. Tidak menunggu lama, tiba-tiba kirim foto mihrabnya. Ya. Ubira, sampai teriak, sampai nangis. Setelah bertahun-tahun tiba-tiba terjadilah itu. Allahu Akbar, indah. Dan ternyata sesuatu yang diraih dengan cara yang lama itu keindahannya lebih lama. Dan kebahagiaannya lebih terasa. Sama anak kayak muter-muter yang cendol kan, udah muter lama 2 jam ketemu, makannya lebih enak kan, lebih nikmat minumnya. Bahkan teh pun tanpa gula serasa manis. Demi Allah sih, aus lari-lari minum teh, rasanya enak banget. Pagi berdua sama istri, ya sayang kurang manis, lihat aku aja. Masya Allah diminum, kok pahit ya? Enak aja gitu, nyaman, nikmat, itu. Dia udah lama nunggu-nunggu, begitu lahir, indah, Masya Allah lagi, dilihat-lihat, sayang-sayang, kecup-kecup, dan sebagainya, dan didoakan. Nah, kasus yang terakhir, ini agak berbeda. Dalam kondisi, tidak seperti itu, kondisinya di luar normal, tuba falopinya diangkat. Setiap yang di luar normal, maka kaidahnya mustasnayat, dikecualikan dari yang biasa. Dikecualikan dari yang biasa. Kalau kondisi darurat, maka kaidah fikihnya, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat bahkan diperkenankan melakukan sesuatu yang tadinya dilarang. Apa diantaranya? Hamil di luar rahim itu pasti mustahil karena sepanjang ada rahim. Sekarang rahimnya tidak ada, maka dalam kondisi darurat boleh kemudian asal hak syariatnya tidak dilanggar. Silakan bayi tabung misalnya, ya, dengan catatan sperma dengan ovumnya dikumpulkan dari hasil yang halal. Suami istri sudah berumah tangga, ya. Tubak falopi diangkat, nggak mungkin secara medis kandung misalnya, udah nggak bisa nih, rahimnya udah bermasalah. Maka silakan sperma suaminya dengan ovum istrinya dikumpulkan jadi satu, diproses di situ. Silakan dikembangkan, tumbuh, lahir misalnya, alhamdulillah. Ada yang jalan rahimnya masih ada, tapi untuk keluar nggak mungkin, ada yang terhalang.
Ya, nggak mungkin. Terjadi kasus kemarin. Salah satu jamaah kita seperti itu, nggak mungkin, tertutup luar biasa. Untuk hamil, ya, dia bisa kemudian mengandung untuk melahirkan. Tapi untuk jalan masuk spermanya nggak ada, terhambat dia, susah. Maka disimpan kemudian, disatukan, diproses di luar, disuntikkan kemudian ke dalamnya. Ngandungnya di situ juga, lahir, sah, boleh. Dengan catatan sperma dan ovum itu disatukan dalam proses yang sah, ada akad di situ. Yang tidak boleh, belum nikah, bayi tabung yuk, misalnya, itu nggak boleh. Nggak boleh, disatukan, suntikan ke rahim misalnya, nggak bisa, nggak mungkin. Jelas ya? Paham ya? Boleh, silakan. Program kembar, boleh misalnya. Ya, kembar yang terbaik itu bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta, ya Allah, saya ingin misalnya anugerahkan kepada saya, ya Allah, anak yang kembar, supaya keduanya bisa berjihad di jalan-Mu. Keduanya bisa melengkapi, ya Allah, menjadi penghafal Quran. Keduanya bisa memberikan mahkota, ya Allah. Niatkan seperti itu. Ya, kalau diniatkan ibadah, biasanya akan cepat dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau urusan dunia, itu biasanya agak lambat. Ya Allah, berikan saya anugerah yang kembar, ya Allah, supaya lucu. Saya ingin berikan yang pertama namanya si Luca, kedua si lucu, saya kan? Nah, itu biasanya agak susah. Makan? Ya, lucu. Ya. Tentang wanita, saya kira jelas yang tadi ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Tentang wanita yang memakai parfum, baik itu parfumnya kasturi atau parfumnya jenis yang lainnya. Selama niatnya baik, salah satunya yaitu untuk menyegarkan tubuhnya, apakah tetap diperbolehkan? Sedangkan saya pernah menyimak dalil yang berisi bunyinya kurang lebih begini. Ya, kita belum tahu ini kurang atau lebih. Jika seorang wanita keluar memakai parfum, lalu tercium aroma parfumnya oleh lelaki yang bukan mahramnya, maka sama saja dengan berzina. Saya masih belum benar-benar paham. Syukran. Afwan. Baik. Baca Al-Quran, baca hadis harus sempurna. Sempurna ayatnya, sempurna hadis, sempurna pemahamannya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hei perempuan-perempuan yang sudah beriman, kalau kalian masih merasa punya iman, imannya dipertaruhkan di sini. Maka janganlah kalian keluar untuk tampil sengaja pengen dilihat orang. Mengenakan pakaian atau perhiasan atau hal-hal lain supaya orang lain itu bisa fokus terhadap Anda. Supaya orang lain itu bisa menikmati pemandangan terhadap Anda. Supaya orang lain itu gagal fokus dengan dirinya. Maka yang seperti itu disebut kebiasaan jahiliyah. Orang jahiliyah dulu perempuan-perempuannya, mohon maaf kalau keluar itu tampil-tampil supaya kelihatan oleh laki-laki. Oleh orang lain. Supaya terlihat. Ada yang pakai gelang di kaki. Ya, supaya kedengaran. Jadi kalau jalan itu udah kedengar, narik perhatian. Ciki 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 cik ya. Ibu pengen ikutan pakai gelang, misalnya gelang kaki 2 kilo dipasang di bawah ya kan. Main kelihatan, telat bu, udah keduluan sama perempuan jahiliyah, ya. Jadi kalau ada perempuan pakai seperti itu hanya karena ingin kelihatan oleh orang lain, nah itu telat, bu, punten jahiliyah. Itu telat, sayang. Jangan bersaing dengan jahiliyah, nggak akan menang. Saya kasih tahu dari sekarang, jangan bersaing dengan masa jahiliyah, nggak akan menang. Jahiliyah itu luar biasa, kalau maksiat nggak tanggung, komplit profesional maksiatnya. Benar. Dan setelah itu tobat berubah jadi pengamal soleh, dari salah jadi soleh, solehnya tuh wah luar biasa, abnormal lah gitu ya, wah tinggi. Orang normalnya 5 waktu, dia kemudian tahajud. Orang normalnya baca Quran, dia mengamalkan dengan sempurna, luar biasa. Tabarruj, ingin dilihat orang. Jadi apapun bentuknya, baik pakaian, baik perhiasan, juga termasuk parfum. Parfum yang ketika dikenakan, pertama dia diniatkan memang sengaja untuk dilihat orang. Yang kedua, niat sih enggak, tapi memang potensi parfum itu bisa tercium dan bisa menjadikan pandangan orang terhadap Anda berlebihan. Jadi kalaupun mau pakai parfum yang menyegarkan, cari parfum yang normal, yang biasa lah. Yang Anda pun bisa ukur. Kalau lewat orang misalnya, orang nggak akan gagal fokus, ya. Orang nggak akan misalnya bengong terhadap Anda, tiba-tiba nabrak tiang listrik, ya kan? Ya, atau kepleset, nggak ada. Sekarang ini jarang lah ada yang seperti Nabi Yusuf, jarang. Yang ketika melihat misalnya tangan bisa tergores misalnya kan sama pisau, jarang. Ya, nggak ada sekarang laki-laki lihat ibu-ibu langsung kepleset. Hampir nggak ada. Ya, jadi ibu-ibu pun sempurnakan, jangan pancing-pancing lah. Kalau sudah solehah dijaga sampai wafat, jangan sampai wafat dalam keadaan maksiat. Pikir-pikir dulu. Begitu mau keluar, mudah-mudahan saya kelihatan. Bayangkan wafat saat itu. Wafat. Ustadz, supaya nanti saat ceramah pun saya bisa nampak ada di sini. Wah, bahaya. Janganlah, ya. Termasuk sekarang tabarruj itu bukan pakai parfum lagi. Maaf, pakai status. Ceklik. Sedang ada kajian di Masjid Ar-Rahman. Bibir dimonyong-monyong.
Tabarut gaya baru tuh. Dan sekarang itu bukan nggak keluar pun, nggak keluar. Dulu kan bahasa Qurannya kalian keluar untuk pamer. Sekarang nggak keluar bisa pamer. Di rumah sudah pamer. Ada sesuatu yang baru, foto. Jilbab baru, dicoba sambil dipoto, ceplik, diupdate. Ya, tampil jilbab baru. Semoga diridhoi Allah. Enggak ada faedahnya. Tetap baru gak keluar, sudah dosa, apalagi keluar. Jelas ya? Jadi jangan tempatkan kalimat hak di tempat yang batil. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, ya silahkan. Izin bertanya. Jadi kalau baca sesuatu sempurna, kan apalagi baca Al-Quran. Baca ini saja kalau nggak sempurna, salah paham. Baca Quran setengah-setengah, dalilnya setengah. Surganya setengah, itu pun kalau masuk. Jangan dipotong-potong. Nah, ini banyak orang liberal sekarang hobi motong-motong ayat. Motong-motong hadis. Jangan diikuti yang seperti itu, berbahaya. Kita doakan supaya tobat. Dan jangan dicela juga. Jangan biasakan mencela. Biasakan kita mendoakan. Kalau ingin cela, jangan cela orang, cela perbuatannya. Ya, cela perbuatan. Sejahat-jahatnya orang di Quran, itu selalu disebutkan dengan kalimat-kalimat atau kata-kata anonimnya atau inisialnya. Ya. Kenal Firaun, Mas? Oh, kenal. Luar biasa. Mungkin Anda mendapatkan Lailatul Qadar di malam Ramadan. Ya, sampai bisa kenal Firaun. Luar biasa. Baik, alhamdulillah. Firaun tuh semoga Allah muliakan Anda ya, dan kedua orang itu, masya Allah. Maafkan saya kenal Firaun. Firaun itu sejahat-jahatnya, seburuk-buruknya, nggak pernah disebut namanya. Inisialnya, gelarnya. Firaun itu dari kata Farao, Raja Mesir. Gelarnya yang disebutkan. Abu Lahab, bukan gelarnya. Bukan gelarnya. Maaf, bukan namanya. Sebutannya aja, gelar, inisial. Kenapa? Karena dikhawatirkannya nanti ada orang dengan nama yang sama, tapi tidak melakukan perbuatan serupa. Jadi jangan menjadikan nama itu kemudian menjadi aib di kemudian hari sampai tidak bisa digunakan oleh orang lain. Jadi kalau ada orang berbuat salah, jangan dicela orangnya, cela perbuatannya dan doakan orang itu untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Firaun, makanya sekarang pun di dunia kita sekarang, silakan tanya misalnya pada Pak Polisi, pada yang lain, itu pasti ketika dicela, itu perbuatan dan nama itu inisial. Inisial selalu. Ya, tersangka AS tuh. Tersangka UF. Ya, inisial selalu. Dan Anda pun kalau ingin membuat inisial, orang-orang yang baik-baik misalnya, bikin inisial yang baik-baik. Kalau disingkat nggak bagus, nggak usah disingkat. Kalau bagus silakan. Ustadz Abdus Somad, UAS, bagus. Ustadz Bakhtiar Nasir, UBN, bagus. Ustadz Adi Hidayat, UAHA, boleh. Ya. Ustadz Yahya Kusmayanto, Uya-Kuya. Nggak bisa. Cari yang baik-baik lah. Cari yang baik-baik. Aduh, kenapa pagi ini? Nah, itu udah dipraktekkan dalam kehidupan. Itu normal. Nah, jadi jangan biasakan celah orang. Kita doakan. Sujud, minta ya Allah beri dia hidayah. Oh, diapalin tuh. Doakan, minta ya Allah, dia teman saya, ya Allah dia tetangga saya, ya Allah dia saudara saya sebangsa setanah air. Bukan minta. Bangunlah malam. Kami di malam Jumat itu kalau di Bekasi, kita waktu baik, hari baik itu, kalau mau mulai pengajian kita selalu berdoa supaya ada yang dapat hidayah. Ya Allah dia saudara saya. Kadang kita nggak kenal kan, ya Allah dia saudara sebangsa setanah air, ya Allah dia saudara dengan kami di dunia. Jangan pisahkan saat di akhirat minta. Hampir setiap pekan selalu ada yang masuk Islam. Dia masuk Islam. Kita minta ya Allah saudara sebangsa setanah air, datang. 2 kali kemarin ada pendeta datang. Saudara agama lain. Yang dahsyat itu kita minta, ya Allah siapapun di muka bumi dijadikan dia muslim. Pekan depannya dari Austria masuk Islam. Datang. Tuh, Austria mas. Lampu merah, sonon dikit. Tuh. Dan itu indah gitu. Itu indah. Baik, apa hubungan dengan pertanyaannya? Dan maaf jika pertanyaan di luar pembahasan. Ya, kita memang tidak ada pembahasan khusus, jadi kita jawab saja apa yang masuk. Saudara saya selalu berkonsultasi pada seseorang agar karir dan jodohnya lancar. Dan seseorang tersebut memberi amalan seperti zikir, sholat, mandi seperti di sungai pada malam hari. Wah, ini masalah. Zikirnya udah bagus, sholat, mandinya di sungai, malam lagi.
Dan ziarah dengan memberi sesajen. Ziarahnya ke kubur benar, ngasih sesajennya, itu yang masalah. Lalu seorang tersebut membacakan beberapa ayat Quran. Pertanyaannya, apakah itu diperbolehkan dan dapat dikatakan musyrik? Tidak boleh, dan itu musyrik. Ada ayatnya. Dan ini permainan jin, permainan setan lewat jin-jin. Bahkan langsung turun surahnya, bahkan langsung turun larangannya, bahkan disebutkan kisahnya. Sejak dulu, sejak jahiliyah. Ini perbuatan sudah ada zaman jahiliyah, diluruskan di masa Islam. Turun Quran surah ke-72 ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sungguh kalian mesti tahu, kata Allah, dulu ada banyak orang yang sering memanfaatkan jin. Minta ke jin. Ngasih sesajen, ya. Ngasih ini, ngasih itu, ada yang korban. Ada yang korban dengan darah. Bahkan tidak sedikit dulu-dulu itu ada yang mengorbankan manusia juga. Anak sendiri dikorbankan. Istri sendiri dikorbankan. Untuk apa? Untuk mendapatkan bagian dunia yang mungkin sendiri tidak diraihnya. Habis saja. Pengen jabatan. Potong misalnya kerbau. Kepala dikasihkan. Macam-macam. Jabatan begitu dapat, meninggal. Dan wafat dalam keadaan musyrik. Musyrik. Kata Allah sudah terjadi pada zaman dulu, turun ayatnya supaya nggak dilakukan. Fazaduhum rahaqa, kamu menyesal karena kamu semakin rugi. Karena kenapa? Jin itu kalau sudah diberikan bagiannya oleh manusia, maka dia akan mengejar selama hidup Anda. Dan tidak mudah mengeluarkannya, akan dikejar Anda. Kejar. Dan terus nuntut, apalagi kalau sudah bikin perjanjian. Ya, perjanjian dengan setan, dibikin sinetron lagi. Jadi tontonannya nggak benar gitu kan. Itu yang bahaya. Terus diajarin lagi. Sekarang ini banyak edukasi-edukasi yang hilang. Dulu tuh banyak TV-TV tuh cerdas cermat, pelajaran fisika, matematika. Sekarang acaranya sudah nggak jelas gitu. Nah, coba kita berikan tayangan yang baik-baik. Saya juga sarankan ya artis-artis coba bertakwa kepada Allah. Disab. Dan peluang dosanya banyak. Anda menunjukkan pada yang salah aja. Ya, Anda itu misalnya fashion, endorse sesuatu, nampil auratnya nampak, dipakai orang, kena bagiannya, kena dosanya. Anda misalnya praktekkan jilbab dipakai orang juga, dapat bagian pahalanya. Tinggal pilih mana. Kalau ada yang baik, kenapa pilih yang tidak baik? Kalau bisa yang soleh, kenapa pilih yang salah? Kalau bisa mendapat bagian surga, kenapa pilih ke neraka? Terlalu panas. Janganlah.